ilahana ya ilahana. Subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Thank you. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibadallah, hamba Allah yang muliakan, alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang telah diberikan. Dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan salam juga kepada baginda Allah, kepada baginda Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan salam kita dijawab oleh Rasulullah dengan mendoakan kita, karena yang paling hebat, yang paling agung amnya ini adalah doa dan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Syafaatnya mudah-mudahan kita mendapatkannya. Ibadah Allah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dari Al-Quran surat Al-Baqarah 124, surat kedua 124. Yang mana di sana kita bisa ambil pelajaran bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu di urutan yang 25 yang wajib diketahui para nabi itu ke-6. Nabiullah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya, Nabi Ibrahim. Kalau di kisah Isra Mi'raj itu Nabi Ibrahim di langit ke-7 bertemu dengan Rasul, nanti paling tinggi. Maka ini Nabi Ibrahim ini digelari Khalilullah, kekasih Allah. Terus bapaknya para nabi, ya bapakna manusia Nabiullah Adam, daya mah Nabi Ibrahim bapakna para nabi. Sangat luar biasa kalau kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah terus menerus, dan ujiannya berat-berat. Pernah dibelem kan Namrud. Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia, musuhna Nabiullah si Namrudnya kafir. Namrud rajana Babilonia teh anu nyembah patekong. Nabi Ibrahim bapakna teh pedagang patekong, dibayangkeun. Subhanallah. Tapi Allah menjaga nabinya dengan ketauhidan yang luar biasa, sehingga klimaknya Nabiullah Ibrahim kan ngababan patekong disisakeun hiji, digantungkeun kampaklina anu pangbadagna. Subhanallah. Akhirnya dihukum dibakar, tapi selamat oleh Allah. Lalu enggak berhenti di situ. Ingin punya anak, istrinya 2 ya. Yang pertama Sarah, yang kedua Siti Hajar. Siti Hajar itu putranya Nabi Ibrahim. Siti Sarah dapat Ishak. Jadi 2 dari Nabi Ibrahim. Di ayat ini ada Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Dijadikan pemimpin, dan doanya tidak sampai beliau saja yang jadi pemimpin, tapi anak incuna. Tapi ternyata terjadi. Nabi Ibrahim ke bawahnya itu para nabi, termasuk Rasulullah SAW. Nabi Yakub, Ishak jadi nabi, Ismail jadi nabi, terus sampai Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf sama Ibrahim, Bunyamin. Itu dari satu keturunan, dari ibu satu, Nabi Yusuf, Nabi Bunyamin banyak. Terus saudaranya 12 itu
ada nama Yahuda, itu jadi Yahudi. Berarti di Quran tuh ada dituduh Nabi Ibrahim itu kaum Yahudi, tapi dibantah oleh Al-Quran. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasoro. Yahudi datangnya dari Ishak itu, Yakub punya anak yang 12 itu yang mencelakai Nabi Yusuf itu, satunya Yahuda, yaitu jadi Yahudi itu. Jadi tacan ayah Bani Israel zaman Nabi Ibrahim tacan ayah. Maka dibantah sama Quran. Nabi Ibrahim itu bukan kaum Yahudi, bukan Nasoro. Ayatnya di 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu, dan tatkala dan ingatlah ketika Ibrahim diuji rabbuhu, Allah Rabbul Alamin, Tuhannya, bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, dengan beberapa ujian. Fa atammahunna, Nabi Ibrahim bisa melaksanakannya dengan sempurna ujian tersebut, bisa melalui lulus lah gitu. Qala, lalu Nabiullah Ibrahim, Allah bersabda kepada Nabiullah Ibrahim, berkata, qala inni ja'iluka linnasi imama, bahwa aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin. Setelah diuji, baru Allah memberikan kepemimpinan setelah lulus dalam ujian tersebut. Qala, maka Nabi Ibrahim berkata, wa min duriyati, maka ya Allah dari turunanku juga. Jangan sampai doanya kan begitu. Anak incu abdi oke, jadikan pemimpin. Qala, Allah bersabda, la yanalu ahdid dolimin. Iya, Ibrahim akan menjadi pemimpin, anak cucumu, tapi tidak bagi orang-orang yang dolim gitu kan. Jadi pemimpin di muka bumi sebenarnya orang-orang beriman, tidak orang-orang yang dolim. Maka kalau dipegang oleh orang-orang kafir, orang-orang dolim, pasif, maka tunggulah kehancurannya. Tapi kalau dipegang oleh orang-orang yang beriman, maka insya Allah akan amanah, jujur ya. Ini kan segala permainan kan banyak. Minyak goreng mah pakai susah kan, pakai antri-antri gimana? Subhanallah. Ya inilah dimainkan, dijadikan uji kelinci percobaan rakyat teh. Bagaimana memanfaatkan rakyat, bukan mengurus rakyat. Jadi kalau pemimpinnya dolim, ya ini maka tidak akan diberikan, kata Allah, kepada orang-orang yang dolim, karena akan hancur rakyat, hancur negara, hancur bangsa ini. Subhanallah. Ini ujian kalau kita merenung dari apa yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, kurang masa mau sate kepulauan tanpa ujian anaknya. Coba gaduh murang kali di dalam keadaan di Makkah itu kan dakwah ke Mekah, ke Baitul Maqdis, terus ke Haram, dapat isi teh di yang kedua mah di situ di Baitul Maqdis. Budakna eta teh di nikah teh Siti Hajar teh. Punya Nabi Ibrahim kita ditinggalkeun ku Allah kan gitu kan. Dalam keadaan tandus teu aya cai jauh ti mana. Ninggalkeun bapak wani mah ninggalkeun pamajikan yang di leuweung kumaha ya teh kan. Setelah dewasa Ismail apa? Diuji keneh. Kita di naon, Pak? Dipencit, bayangkeun. Subhanallah. Kita dipencit anakna. Urang mah sanggup mencit anak. Tapi dengan keyakinan bahwa ini perintah Allah. Eta mah cedera Nabi jangan Ustaz. Iya kan sebagai tauladan. Kalau udah ada contoh, ada figur, kita mah tinggal Pak Haji kantun dia ya Pak Haji, kantun ngikuti. Meureunnan urang mah ayeuna lamun jadi pejabatnya, Pak punten-punten, pejabat, hayang jadi pemimpin. Cik nyepeng naon lah lembaga di urang pada SMA, pada sekolah aya saingan biasanya jadi lurah dan
Ujianna paling cik urang ngambil jabatan teh secara kumaha gitu kan. Licik atau henteu gitu kan. Atau malah mendolimi rival kita kumaha. Hayang jadilah pokokna mah hayang jadi we itu kumaha carana gitu kan. Teu padulah hal haram ujian eta kan ujian. Kalau kita bersabar mah dari itu kita menggapai suatu jabatan dengan baik dengan benar, insyaallah lulus teteh Pak ujianana. Lulus sama ya dagang oke kan pedagangannya kan banyak ya nah kumaha tuh cenah kaajengan itu mah bakal laku cenah gitu. Sumping kaajengan saritana di Pasihan saga rupa kedah mencit hayam hideung gitu. Ini ukurannya ini bener ayat teh ti Rasulna gitu. Banyak kan. Negara ieu kan. Kamari kejadian mana Pak anu hayang ibu kota baru teh kan. Morawas cai mana Pak. Seun taneuhna di ujung pulau. Indonesia ya gubernurna dipanggil mawaan ayat teh eta perintah ti Rasulullah gitu. Kan eta mah akal manusia Pak. Ameh tentram kan. Gubernur Jawa Timur mah 7 sumur, caina teh 7 yo jadi eta. Gubernur berenang dihandapna kabupaten ya, ngenap cai di Kabupaten Banyuwangi, di Kabupaten Malang, dijadikeun hiji cai eta taneuhna dibawa ka mana nu jadi ibu kota anyar teh. Kalimantan dihijikeun di ditu Pak. Para ustad makan ngeritik sirik tapi da kumaha geus kitu we. Tak bencana jeung bencana we alam Indonesia. Subhanallah. Ya itu kan ujian semuanya. Diuji kita ini. Dalam surat Tabarakalladzi itu Al-Mulk Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kita ini diuji dengan kehidupan, dengan kematian dan kehidupan. Itu ayat-ayatnya kematian dulu itu didulukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata baru kehidupan. Liyabluwakum agar di antara kamu liyabluwakum ahsanu amala. Mana yang paling baik amalnya di antara kalian itu? Kenapa didulukan dengan kematian dulu di ayat situ? Agar kita ini ingat bahwasanya kita akan meninggal semuanya. Ya intinya apa yang Allah sampaikan meskipun ayat ini pendek dan ya pendek ya yang tadi itu, namun sangat luas maknanya. Bagaimana Nabi Ibrahim dari dibaca kalau dengan sejarahnya dari mulai awal perjuangannya ya, terus dan terus diuji oleh Allah dan lulus Pak menjadi imam orang-orang yang beriman sehingga digelari nabi bapaknya para nabi dan Khalilullah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluluskan urang oge ya di alam dunia. Semua fitnah yang terjadi ya pada kita, fitnah anu ayeuna beureun fitnah syahwat, fitnah subhat, ya, fitnah di atas perut, di bawah perut itu yang berat ya. Ini kita lulus dalam menjalani kehidupan ini dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman sehingga Allah Subhanahu wa taala antarkan kita ke surganya nanti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.